Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 10 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, kita memulai dengan izin Allah Ta'ala mempelajari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Kitab yang agung yang ditulis Al-Imam Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab ini mengajarkan kepada kita salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali apabila mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah salat adalah ibadah yang paling agung di dalam Islam setelah asyhadatain. Jadi rukun Islam yang paling agung
setelah asyhadah adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan untuk haji. Hadis ini menjelaskan agungnya ibadah salat yang merupakan rukun Islam yang paling agung, yang paling mulia setelah asyhadat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha. Di amal yang paling afdal setelah beriman, setelah bertauhid, adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dan mereka adalah dengan menegakkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kekufuran. Man tarakaha faqad kafar. Hadis ini menjelaskan kedudukan yang tinggi dari ibadah salat. Karena siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah melakukan kekufuran. Dia melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha alaihinna, man hafadha alaiha,
Siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya, kemudian bukti, wa najatan, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Di salat adalah cahaya, kemudian bukti, kemudian penyelamat seseorang pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yuhafid 'alaiha," siapa yang tidak menjaga salatnya, "falaisat lahu nur wa burhanun wa hujjah," dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak memiliki amal yang menyelamatkannya pada hari kiamat. Wa husyira, jadi hadis yang menakutkan, wa husyira ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Umayyah ibn Khalaf. Kemudian di neraka dia dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Umayyah bin Khalaf. Jadi hadis ini menjelaskan agungnya ibadah salat. Karena manusia berdiri, karena qiyamnya manusia, qiyamun nas, qiyaman, berdirinya manusia itu ada dua. Yang pertama qiyamun fid dunya, yang kedua qiyamu yaumil qiyamah fil mahsyar. Berdirinya manusia ada dua. Yang pertama adalah berdiri di dunia, yang kemudian yang kedua adalah berdiri di padang mahsyar, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha al-ula najah fi saniyah, siapa yang menjaga qiyamnya di dunia, berdirinya di dunia, maka dia akan selamat berdirinya yang kedua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang menyia-nyiakannya, naudzubillah, maka dia dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf, wal iyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita memperbagus salat kita, menjaga salat kita. Karena salat adalah amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sairu amali." Amal yang pertama dihisab. Jadi amal yang pertama dihisab artinya setelah tauhid. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah as-salah. Idza salahat, apabila salatnya bagus, salaha sairu amali, maka baguslah seluruh amal yang lainnya.
Apabila sholatnya bagus, bagus amal yang lainnya. Kalau sholatnya diremehkan, maka rusak amal yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan datang generasi yang mana mereka menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, dan mereka mengikuti syahwat. Maka mereka pasti akan binasa dan tersesat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya." Siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap amal yang lain dia lebih menyia-nyiakannya. Siapa yang meremehkannya, maka terhadap amal yang lain dia pasti lebih meremehkannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya menegakkan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi apabila kita tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka berarti salat kita kurang benar. Karena salat yang dimaksud bukan sekedar mengerjakannya. Jadi yang dimaksud dengan salat bukan sekedar mengerjakannya, tetapi menegakkannya, yaitu menegakkan salat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbaiki niat, kemudian menjaga waktunya, kemudian melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, tumakninanya, demikian pula kekhusyuannya. Dan ini yang paling penting di dalam salat, al-khusyuk. Kemudian apabila salat dikerjakan dengan benar, maka salat baru mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan salat yang benar itulah yang akan diberi pahala oleh Allah. Adapun salat yang tidak benar, maka salat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah, yusalli ar-rajul 60 sanah. Ada seseorang yang salat 60 tahun, ma qabilallahu minhu, Allah tidak menerima salatnya, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan, pencuri yang paling buruk, alladzi yasriqu fi salati, itu orang yang mencuri di dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu fi salati? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri di dalam salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ada seorang sahabat yang salat tidak tumaknina dan terlalu cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli.
ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Jadi sholat yang tidak benar, sholat yang tidak tumakninah, seperti orang yang tidak sholat, tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita harus menegakkannya supaya salat kita mempengaruhi amal kita yang lainnya, supaya salat kita diterima oleh Allah, dan supaya salat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan supaya salat kita menjadi cahaya, menjadi bukti, dan menjadi penyelamat kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang agung, di mana penulis rahimahullah menulis kitab ini dan bertolak serta berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis yang agung yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik Ibnul Huwairits. Jadi perawi hadis "Shallu kama ra'aitumuni usalli" adalah sahabat Malik Ibnul Huwairits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti aku mengerjakan salat. Salatlah seperti engkau melihatku mengerjakan apa? Salat. Jadi salat yang diterima oleh Allah, salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan salat yang fanatik dengan golongan tertentu atau madhab tertentu, namun menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai membacakan kitab ini dengan menyimak nasihat imam-imam madhab yang mengajarkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam ibadah salat. Kita harus berusaha semaksimal mungkin salat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang fanatik kepada imam madhab, mereka-mereka yang fanatik kepada imam madhab tidak mengajak mereka fanatik dengan pendapat mereka, tetapi imam madhab mengajarkan supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah imam madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man ibnu Thabit. Abu Hanifah, Al-Imam Nu'man ibnu Thabit Al-Kufi dari Kufa rahimahullah, meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi."
apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Jadi Al-Imam Abu Hanifah madhabnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku. Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami apabila dia tidak mengetahui dari mana kita mengambilnya. Jadi jangan mengambil ucapan Abu Hanifah saja, tapi ambillah dalilnya. Mana sisi pendalilannya? Imam Abu Hanifah mengatakan ini disunnahkan. Mana dalilnya disunnahkan? Disunnahkan harus ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah berkata, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bikalami. Haram bagi siapa yang tidak mengetahui dalilku lalu dia berfatwa dengan ucapanku. Jadi Abu Hanifah mengharamkan orang yang berfatwa dengan pendapatnya tetapi tidak mengetahui dalilnya. Abu Hanifah berkata, aku tidak ridho. Haram apabila kalian berfatwa dengan fatwaku tapi tidak mengetahui dalilku. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah berkata, fa innana basyarun naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Sesungguhnya kita ini manusia. Kita berbicara hari ini dan bisa jadi kita rujuk, yaitu keesokan hari. Kita sekarang punya pendapat, bisa jadi pendapat saya ini salah. Apabila pendapat saya salah, saya akan rujuk kepada pendapat yang benar. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan pendapatku. Kalau kalian mengambil pendapatku, kalian harus tahu dalilku. Demikian nasihat Al-Imam Abu Hanifah. Wa fi ukhra, di dalam riwayat yang lain, Abu Hanifah berkata, waihak ya Ya'qub, celaka engkau wahai Ya'qub. Wa huwa Abu Yusuf, murid setianya Abu Hanifah, Abu Yusuf. La taktub kullama tasma'u minni, janganlah engkau mencatat semua yang engkau dengar dariku. Fa inni qad aral ra'yal yawma wa atrukuhu ghadan, bisa jadi aku berpendapat hari ini dan besok aku tinggalkan. Wa ara ru'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin, dan bisa jadi aku berpendapat besok tetapi lusa aku tinggalkan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Abu Hanifah mengajak murid-muridnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapatnya bisa benar, bisa keliru. Kalau ternyata pendapat beliau keliru, maka beliau akan segera rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para ulama tidak gengsi mengakui kesalahan. Para ulama tidak gengsi mengakui kesalahan. Jadi kalau ternyata benar-benar salah dan menyelisihi sunnah, maka mereka dengan yaitu lapang dada, bahkan dengan bahagia meninggalkan pendapat mereka, dan mereka merujuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nasihat Al-Imam Abu Hanifah, beliau berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Jika aku mengatakan perkataan yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Jadi Al-Imam Abu Hanifah berwasiat, apabila ucapannya berselisih atau menyelisihi Al-Quran dan hadis, beliau berkata, fatruku qawli, tinggalkan ucapanku, dan ambillah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang fanatik dengan madhab Hanafi, pada hari kiamat nanti mereka akan menjadi musuhnya Al-Imam Abu Hanifah. Pada hari kiamat Al-Imam Abu Hanifah akan menuntut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang mencintai Al-Imam Abu Hanifah, mengamalkan pendapatnya yang sesuai dalil, dan meninggalkan pendapatnya yang menyelisihi dalil, maka pada hari kiamat dia dikumpulkan bersama Al-Imam Abu Hanifah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nasihat Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imamu Ahlil Madinah, Ra'sul Mutqinin wa Kabirul Mutathabbitin, kepala orang-orang yang sangat teliti dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang paling istimewa, hadis yang paling mahal adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik. Jadi hadis yang paling istimewa, riwayat hadis yang paling sahih, yang sanadnya dikatakan sanad emas, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik adalah imam yang sangat dicintai oleh kaum muslimin, imam besar, dan sangat disegani, sangat berwibawa. Majelisnya tegang, hening. Majelisnya Imam Malik adalah majelis yang tegang, mencekam. Imam Syafi'i apabila membuka lembaran kitab pelan-pelan sekali, karena Imam Malik akan melihatnya dengan pandangannya yang sangat tajam. Pangeran-pangeran yang hadir di majelisnya Imam Malik ketakutan karena ketakwaannya. Apabila Imam Malik masuk Masjid Nabawi, semua orang terdiam. Semua orang terdiam.
Masjid Nabawi yang begitu gemuruh, Imam Malik hadir. Semuanya terdiam karena wibawanya Imam Malik yang sangat kuat. Imam Malik mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu bisa salah dan bisa keliru, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, jadi Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fangduru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al kitaba wa sunnah fatrukuhu. Imam Malik berkata, sesungguhnya aku manusia, aku keliru dan aku benar. Jadi pendapatku bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Maka lihatlah pendapatku, semua yang sesuai dengan kitab dan sunnah ambillah, peganglah, amalkanlah. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Dan semua pendapatku yang tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, tinggalkanlah. Ini nasihat Al-Imam Malik rahimahullah, nasihat yang sangat agung. Kemudian yang kedua dari nasihat Imam Malik, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pendapatnya diterima dan ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendapatnya harus diterima semuanya. Jadi Imam Malik berkata, ulama besar, imam besar, siapapun juga pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Yang tidak bisa ditolak hanyalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang ia sampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Wahab, Abdullah Ibnu Wahab, muridnya Al-Imam Malik, berkata, sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi ar-rijlaini fil wudu. Imam Malik ditanya tentang menyela jari-jari kaki ketika berwudu. Jadi jari kaki di sela-sela, apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Qala laisa dzalika 'alan nas. Imam Malik berkata, tidak perlu. Jadi manusia jangan mengamalkannya. Jadi cukup dibasuh saja. Adapun sela-selanya tidak perlu di sela-sela seperti ini. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Jadi belum mengatakan tidak perlu, cukup dibasuh saja, tidak perlu di sela-sela. Qala fataraktuhu hatta khafan nas. Murid yang beradab, murid yang berbakti berkata, aku membiarkan
sampai jamaah sudah bubar. Ketika sudah sepi, faqultu lahu, aku berkata kepada Imam Malik, kepada guruku, indana fi dzalika sunnah. Wahai guru, kita memiliki sunnah, kita memiliki dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Faqala wa ma hiya, mana dalilmu? Qala qultu haddatsana Laits ibnu Sa'ad wa ibnu Lahiyah wa Amr ibnu al-Harith an Yazid ibni Amr al-Mu'arifi an Abi Abdurrahman al-Habali anil Mustawrid ibni Shaddad al-Qurasi, dari Mustawrid. Jadi Ibnu Wahab menyampaikan riwayat kepada Imam Malik satu persatu, membacakan hadis dengan riwayatnya, dan Imam Malik hafal riwayat-riwayat. Al-Mustawrid Ibnu Shaddad berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Al-Mustawrid Ibnu Shaddad berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari kaki dengan kelingkingnya. Jadi ini sunnah ini ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Kalau berwudu, kakinya tidak disela-sela. Dan ini hukumnya wajib. Menyela-nyela ini wajib. Tetapi yang disunahkan dengan kelingking. Menyela-nyela dengan kelingking. Tangan ya jari kelingking, kemudian ini kaki, kita sela-sela. Seperti ini. Imam Malik berkata, inna hadal hadithu hasan. Ini hadis yang hasan, yang sahih, yang bagus. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ata. Aku tidak pernah mendengar kecuali baru ini saja. Aku baru tahu ini hadis. Jadi kemarin Imam Malik mengatakan tidak perlu karena beliau belum tahu dalilnya. Dan beliau tidak mungkin mengatakan ini sunnah kalau belum tahu apa hadisnya, dalilnya. Maka Imam Malik berkata, hadis ini sahih, hadis ini hasan, bagus. Dan aku baru tahu sekarang. Setelah itu, apakah Imam Malik gengsi? Imam Malik tidak gengsi. Setelah itu kalau ditanya tentang berwudu dengan menyela-nyela jari kaki, kalau ditanya tentang wudu, fayamuru bitakhlilil asabi. Imam Malik memerintahkan supaya menyela-nyela jari, baik jari tangan dan jari kaki. Ini terkadang ada orang-orang gengsi dengan pendapatnya. Sudah tahu keliru, tetap karena malu dibela yang keliru tersebut. Para ulama tidak demikian. Bukan ulama, imam kibar, imam besar kaum muslimin. Tidak gengsi mengatakan aku baru tahu hadis ini baru sekarang. Dan setelah itu Imam Malik apabila ditanya tentang wudu, beliau memerintahkan untuk menyela-nyela jari, baik jari tangan atau jari kaki. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam dari Ahlul Bait, termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Al-Muttalib. Al-Muttalib adalah saudaranya Hashim. Jadi Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Namanya Muhammad ibnu Idris
Asy-Syafi'i, Imamu ahli sunnah wal jamaah, Imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau banyak sekali menyampaikan nasihat supaya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu. Imam Syafi'i berkata, tidak ada seorang pun kecuali kelewatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tersembunyi darinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada seorang pun ulama yang menguasai semua sunnah. Jadi para ulama menguasai mayoritas sunnah, tapi semua sunnah tidak, mustahil. Ini maksud Imam Syafi'i. Tidak ada seorang pun ulama kecuali pasti kelewatan salah satu sunnah. Dan itu adalah sesuatu yang pasti, karena Allah tidak menghendaki kesempurnaan. Jadi Allah tidak menghendaki kesempurnaan kecuali kepada para nabi dan para rasul. Ini para sahabat pun yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menguasai semua sunnah. Jadi para ulama seperti imam-imam madhab, mereka mengetahui mayoritas sunnah, iya mayoritas, tetapi semuanya tidak mungkin. Apalagi kita, apalagi ulama sekarang. Jadi menguasai semua sunnah itu tidak ada. Ini maksud ucapan Imam Syafi'i. Famahma qultu min qaulin, bagaimanapun juga aku mengatakan sesuatu, au asaltu min aslin, atau aku membangun ucapanku di atas kaidah, fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, tetapi ucapanku menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang benar adalah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qawli, dan itulah pendapatku. Jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan, walaupun aku meneliti pendapatku, walaupun aku membuat kaidah, menyampaikan kaidah usulnya, kaidah fiqhiyahnya, sudah mantap, sudah detail, tetapi ternyata ada hadis yang menyelisihi pendapatku, maka pendapat yang benar adalah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pendapatku. Aku rujuk, aku kembali kepada ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya siapa yang jelas baginya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin, tidak halal baginya meninggalkan sunnah karena ucapan siapapun juga, kainan man kana. Jadi apabila jelas-jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak samar sama sekali, maka kita tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun juga, kainan man kana. Karena apabila kita diperintahkan menghormati ulama, maka kita wajib, lebih wajib menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita diperintahkan wajib menghormati ulama, maka kita diperintahkan lebih wajib lagi untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ucapan yang ketiga, Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian menjumpai di dalam kitabku pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada umat kultu, tinggalkan ucapanku. Contohnya Imam Syafi'i mengatakan menyentuh wanita ini batal wudu. Ini masyhur. Kalau kita menerapkan bagaimana prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencium Aisyah, kemudian ke masjid, kemudian tidak berwudu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sholat malam, kemudian Aisyah tidur di depan kiblatnya. Kalau beliau mau sujud, menyingkirkan kakinya Aisyah. Padahal Aisyah ketika itu sedang haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicari Aisyah pada suatu malam. Kemudian Aisyah menjumpainya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Maka tangannya Aisyah, satu tangannya memegang dua tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya menyentuh wanita membatalkan wudu, otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan apa? Salatnya. Maka kita mencintai Imam Syafi'i. Kita mencintai Imam Syafi'i karena ini nasihatnya. Jika kalian menjumpai di dalam kitabku pendapatku yang menyelisihi sunnah, peganglah sunnah dan tinggalkan pendapatku. Fattabi'uha, ikutilah sunnah. Wala taltafitu ila qawli ahadin, jangan menoleh kepada pendapat siapapun. Jadi demikian, bisa jadi para ulama itu berijtihad. Kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka. Namun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai. Jadi kita tetap menghormati, tetapi kita tidak mengambil pendapat mereka. Al-Imam Syafi'i berkata yang keempat, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis sahih, itulah madhabku. Al-Imam Syafi'i berkata, antum a'lamu bil hadisi war rijal minni. Engkau, itu Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, lebih mengetahui ilmu hadis daripada aku. Engkau lebih mengetahui hadis, lebih mengetahui tentang riwayat-riwayat hadis daripada aku. Fa idza kana al haditsus sahih, apabila ada hadis sahih, fa'alimuni, sampaikan kepadaku, ayya syai'in yakun, dari manapun hadis tersebut, kufiyan au basariyan au syamiyan, dari Kufah, dari Basrah, dari Syam, hatta adhaba ilaihi, supaya aku berpendapat dengan hadis tersebut. Idza kana sahihan, dengan syarat hadisnya sahih. Al-Imam Syafi'i berkata yang keenam, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naql bi khilafi ma qultu. Semua hadis yang sahih menurut ulama hadis menyelisihi ucapanku, fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Kata Imam Syafi'i, aku rujuk kepada hadis baik ketika masih hidup atau ketika aku sudah meninggal dunia. Jika ternyata ucapanku menyelisihi hadis, aku rujuk kepada hadis, aku meninggalkan ucapanku baik ketika aku masih hidup atau aku sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketujuh, ini hadis, ini nasihat yang sangat agung. Tidak ada yang berani memberi nasihat seperti ini, seperti Al-Imam Syafi'i. Maka Allah memuliakannya. Idza ra'aitumuni aqulu qawlan,
jika kalian melihat aku mengucapkan sesuatu, jika kalian melihat aku berpendapat, wa qad shahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi pendapatku. Lihat, Imam Syafi'i tidak gengsi sama sekali. Fa'lamu anna aqli qad dhahaba, ketahuilah akalku hilang. Subhanallah. Sekarang kita berani tidak mengatakan seperti itu. Kalau saya keliru, berarti akal saya hilang. Imam Syafi'i berani mengatakan demikian, menjatuhkan dirinya, tapi Allah mengangkatnya. Tawadhu. Jadi apabila pendapatku menyelisihi sunnah, ketahuilah akalku telah hilang. Jangan diambil pendapatku, ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memuliakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedelapan, kullu ma qultu fakana ni Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu. Semua ucapanku yang menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari hadis-hadis yang sahih. Fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak diambil daripada pendapatku. Fala tuqalliduni, jangan fanatik kepadaku, jangan taklid, jangan ikut-ikutan aku, tetapi ambillah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, Imam Syafi'i berkata, kullu haditsin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa qauli, itu pendapatku. Wa ilam tasma'uhu minni, walaupun kalian tidak mendengarnya dariku. Tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ulama yang lain, itu pendapatku. Kalau sekarang enggak, kalau bukan dari saya jangan. Ini sekarang ustaz seperti itu, jamaahnya atau jamaah fanatik. Kalau bukan dari ustadznya jangan. Padahal ustaz, belum ulama, belum imam. Subhanallah. Jadi Imam Syafi'i berpendapat demikian. Semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah pendapatku, walaupun kalian tidak meriwayatkan langsung dariku, itu pendapatku. Allahu Akbar. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian yang terakhir, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad adalah imam yang paling banyak riwayat hadisnya dan paling kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Imam Ahmad berkata, la tuqallidni, jangan fanatik kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan fanatik kepada Imam Malik. Wala Syafi'iyah, jangan kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i, jangan fanatik kepada Al-Imam Al-Auza'i. Wala Thawri, jangan fanatik kepada Al-Imam Al-Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dalil yang mereka ambil. Jangan mengatakan ini pendapatnya Imam Malik, katakan ini pendapatnya Imam Malik, ini loh dalilnya. Jadi kalau dikatakan ini pendapatnya Imam Malik, ada yang melawan, oh ini pendapatnya Imam Syafi'i, gak akan selesai. Tapi kalau kita mengatakan ini dalilnya, ini loh pendapat Imam Malik dan ini dalilnya, baru diteliti mana pendapat yang lebih benar, yang sahih. Bisa jadi hadisnya sahih tetapi pendalilannya tidak sahih. Tapi kalau yang satu tidak punya dalil, maka ini tertolak. Satu membawa dalil, satu tidak membawa dalil. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata, la tuqallid dinaka ahadan min haula, jangan fanatik kepada siapapun dari mereka. Mereka itu imam-imam besar. Ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khudh bih,
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, ambillah. Tidak ada, kalau ada pendapat ulama dan pendapat sahabat, ambillah pendapatnya sahabat. Summa tabi'in ba'dur rajulu fihi mukhayyar. Adapun pendapat tabi'in, seseorang boleh diberi pilihan mengambilnya atau tidak mengambilnya. Kalau pendapat sahabat harus diambil. Adapun pendapatnya tabi'in, kita dibolehkan memilih. Kita mengambil atau tidak, silahkan. Ini nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala marrah annal adba annal ittiba an yattabi ar-rajul ma jaa'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Yang namanya ittiba itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Kemudian setelah tabi'in, seseorang itu dibolehkan memilih. Tetapi kalau ada pendapat sahabat harus diambil. Karena ucapan sahabat itu hujjah jika tidak ada dalil yang menyelisihi. Ingat, ucapan sahabat itu hujjah apabila tidak ada dalil yang menyelisihi. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata, ra'yul Auza'i, pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Wa ra'yu Malik, pendapatnya Imam Malik. Wa ra'yu Abi Hanifah, pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Kulluhu ra'yun, semuanya pendapat. Wa huwa indi sawa, bagiku sama, enggak ada bedanya. Wa innamal hujjatu fil athar, hujjah itu hadis. Jadi kalau ini pendapatnya Imam Malik, ini dalilnya, ini hujjah. Tapi kalau pendapat Imam Malik, kemudian pendapatnya Al-Imam Auza'i, pendapatnya Abu Hanifah, ini sama, tidak ada bedanya. Hujjah itu dengan hadis. Wa innamal hujjatu fil athar. Yang ketiga, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Imam Malik pernah berkata, as-sunnatu safinatun Nuh, sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Man takhallafa anha ghariqa, siapa yang ketinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tenggelam. Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, memberikan perumpamaan dalil dan akal. Dalil dan akal. Kemudian hasil. Dalil, kemudian akal. Kemudian bagaimana hasilnya? Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naiklah kapal bersama kami. Naik kapal mengamalkan apa? Mengamalkan apa? Dalil sunnah. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, naiklah kapal. Naik kapal itu perintah Allah. Anaknya mengatakan, menggunakan akal, qala sa'awi ila jabal, aku akan naik gunung. Akal. Oh, tidak mungkin ada, menurut akal ya, menurut akal tidak mungkin ada banjir sampai melebihi apa? Gunung. Akal. Apa hasilnya? Fakana minal mughraqin. Nabi Nuh selamat, yang naik kapal selamat, anaknya tenggelam. Padahal Nabi Nuh alaihissalam sudah mengingatkan, qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Wahai anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari keputusan Allah kecuali yang dirahmati Allah. Fahala bainahumal maut, kemudian antara keduanya dipisahkan ombak yang besar. Fakana minal mughraqin,
Maka anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Kesimpulannya, sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Bukan kapal pesiar atau kapal ini kapal itu, kapalnya Nabi Nuh, bukan main-main. Kalau kapal yang lain ketinggalan tidak apa-apa. Adapun kapalnya Nabi Nuh, siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. As-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik akan selamat, dan siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah mulai pengajian yang akan datang kita langsung membahas bab istiqbalul kiblat, istiqbal Ka'bah. Kita langsung masuk materi kitab yang sangat agung ini. Jadi kitab ini kurang lebih ada 500 sekian hadis, 523 hadis yang dikumpulkan oleh penulis tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memperbaiki niat kita dan memperbaiki hati kita serta memperbaiki amal kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.